Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bertemu melanjutkan perkuliahan kita. Kita sudah membahas beberapa bahan yang berkaitan dengan MTS dari sisi pengertian, dari sisi indikator, kemudian ada asumsi. Nah, bahan-bahan yang kemarin itu saya tayangkan kembali supaya lebih bisa kita menghubungkan antara materi yang hari ini kita pelajari dengan materi yang terdahulu. Kita pernah mempelajari prinsip-prinsip MPS yang baik. Kita lihat di sini, ini tampilannya sudah jelas kan? Setnya sudah bisa dilihat? Bisa, Pak. Jadi prinsip-prinsip MPS itu yang pertama kan karena ada partisipasi. Kemudian karena ada transparansi, kemudian ada tanggung jawab, ada akuntabilitas, dan seterusnya sampai kepastian jaminan mutu. Nah, sebelum saya menjelaskan atau menghubungkan prinsip-prinsip ini ada pertanyaan masuk dari Muhammad Khairianto. Nah, ini tentang output dari RPS. Dan untuk fungsi dari output tersebut apa. Nah, nanti kita akan sampai ke sana. Karena memang kemarin kita sudah membahas tentang RPS tapi belum selesai. Ya, jadi nanti saya tampilkan slide yang berhubungan dengan RPS. Ya, baik. Untuk prinsip barangkali ini sudah jelas. Nah, ini dari sisi pelaksanaan. Kemarin juga sudah ada ini disampaikan. Nah, sekarang kita langsung, ini karena kemarin sudah ada. Kemarin itu sampai di sini. Sampai desain. Ya kan? Nah, jadi desain RPS yang baik itu yang bagaimana? Yang bersumber pada kriteria hasil pendidikan seperti disebut sebelumnya. Jadi RPS yang baik harus bersumber dari kriteria hasil pendidikan seperti disebut sebelumnya. Jadi kan pemenuhan kepentingan pendidikan memang orientasinya untuk bagaimana sekolah atau lembaga pendidikan atau satuan pendidikan bisa menghasilkan hasil-hasil yang lebih baik. Jadi pada pendidikan tingkat sekolah, rencana yang dimaksud disebut rencana pengembangan sekolah. Jadi semacam perencanaan bagaimana kita membuat sekolah bisa menjadi lebih baik. Untuk jangka panjang itu bisa 20 tahun, jangka menengah itu bisa kita buat 5 tahun, kemudian jangka pendek itu untuk operasional 1 tahun. Nah, itu setiap sekolah wajib memiliki itu. Nah, sekarang implementasi RPS kesesuaiannya dengan proses dengan rencana. Jadi itu perencanaan, bagaimana prosesnya bisa dilaksanakan. Nah, sekarang baru kita ke output. Output RPS ini kan. Outputnya sangat ditentukan oleh implementasi, dan implementasi ditentukan oleh mutu desain. Jika salah satu atau kedua-duanya yaitu RPS dan implementasi rendah, maka output juga akan rendah.
Jadi kita melaksanakan kegiatan yang sudah kita rencanakan, tapi pelaksanaannya tidak maksimal, maka hasilnya akan rendah. Nah, jika salah satu atau keduanya rendah, ya kan, implementasinya rendah, kemudian perencanaannya, desainnya itu juga rendah, juga kurang bagus, tentu hasilnya juga tidak akan bagus. Maka output akan rendah pula. Jadi hasilnya itu hasil dari yang kita harapkan itu. Nah, untuk itu penjaminan mutu dan pengontrolan. Jadi kan nanti ada pengontrolan. Jadi harus terlibat secara langsung, harus terlibat uh, lebih detail dalam hal pengawasan. Jadi bentuk RPS-nya atau perencanaannya bagaimana, kemudian kita susun mana-mana yang masih belum sempurna, mana-mana yang belum uh, selesai, karena bisa jadi sudah dibuat, sudah dicantumkan, tetapi tidak pernah dilaksanakan karena banyak kendala. Nah, jadi itu harus dilihat. Jadi bagaimana kita menyusun perencanaan itu RPS tadi, lalu bagaimana implementasinya. Implementasinya harus kita awasi supaya jangan sampai uh, hanya sekedar rencana tapi tidak pernah bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Nah, sampai di situ itu tentang uh, output ya, tentang output. Nah, sekarang ini output. Nah, nah ini penting ini, proses perencanaan strategis. Oke, sampai Kita ingin merencanakan. Nah, ini kita lihat prosesnya. Bagaimana prosesnya berlangsung? Kita lihat ini. Di mana kita sekarang? Coba lihat kemana kita akan pergi, bagaimana caranya, mencapai ke sana. Apakah kita sampai di sana? Nah, itu kan perencanaan kita. Nah, kita lihat dulu. Kita membuat perencanaan. Jadi ada profil pendidikan kita atau profil sekolah kita. Kemudian ada isu-isu strategis yang memang harus kita sikapi. Kita berawal dari kita mengambil formulasi atau strategi pelaksanaan. Dilihat dari mana? Oh, kita lihat dulu dari visi dan misi, sasaran, kebijakan dan program. Kita berawal dari akan dikemanakan lembaga atau pendidikan yang sedang kita kelola. Dan sekarang kita analisis lingkungannya, eksternal, analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal. Kita coba menganalisis kemampuan, potensi, peluang-peluang yang bisa kita dapatkan dari penyusunan perencanaan yang akan nanti dilaksanakan. Jadi kita melihat profil sekolah kita bagaimana, kemudian manajemennya bagaimana, lalu kita hubungkan dengan isu-isu strategis yang ada di lingkungan kita. Kita nanti akan mengambil atau menentukan pola atau formasi strategi pelaksanaan itu. Contoh sekolah ingin melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler
yang memang direncanakan atau dipastikan atau diprediksi itu akan mendapat dukungan dari orang tua murid, akan mendapat dukungan dari stakeholder terkait, kemudian juga tentunya diminati oleh anak-anak kita, oleh murid-murid kita. Nah, lalu kita lihat jenis apa kegiatan ekstrakurikuler yang pantas. Kemudian nanti kita lihat di dalam program itu dan kita rencanakan untuk kegiatan tidak hanya setahun, tapi mungkin beberapa tahun atau sampai 5 tahun. Nanti kita akan tinjau kembali, akan kita evaluasi. Nah, itu untuk kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran. Nah, kita bisa juga misalkan uh, merencanakan pembangunan ruang kelas baru. Kenapa jadi perlu? Oh, karena dilihat dari analisis yang ada, tidak memungkinkan lagi memanfaatkan fasilitas yang ada karena memang ruangannya tidak standar, kemudian juga jumlahnya memang tidak cukup karena banyaknya murid-murid yang masuk ke sekolah kita. Nah, lalu kita lihat sumbernya nanti dari mana, lalu bagaimana kita mencari dana kalau tidak ada bantuan dari pemerintah. Nanti kita evaluasi, kita kumpulkan data. Jadi pengumpulan data, dievaluasi, kemudian kalau ada saran, ada analisis. Nah, ini berputar terus nih, berputar terus. Nah, dengan berputar terus itu akan saling melengkapi sekaligus juga nanti ada evaluasi dalam pelaksanaan program. Jadi rencana yang kita sudah susun itu berjalan, tapi tentu kita lakukan